Ada satu kelelahan yang tidak bisa dijelaskan dengan kata capek. Bukan lelah fisik, bukan juga lelah pikiran, tetapi lelah karena terlalu lama menjadi kuat. Jika kamu berada di fase ini, tolong dengarkan pelan-pelan, karena ini bukan keluhan dan bukan kelemahan. Ini adalah tanda bahwa hatimu sudah terlalu lama menahan beban. Kamu sudah berjuang dengan caramu sendiri, bangun setiap hari, meski hati berat, tersenyum, meski dada sesak, tetap berjalan, meski tidak tahu kemana arah hidupmu. Dan yang paling melelahkan, kamu melakukannya sendirian, bukan karena tidak ada orang di sekitarmu, tetapi karena tidak ada yang benar-benar mengerti. Setiap kali kamu hampir menyerah, kamu berkata pada dirimu, sedikit lagi, Allah pasti melihat. Dan kamu benar, Allah melihat, namun menunggu, tanpa tahu untuk apa. Itu menguras jiwa. Di fase ini, kamu mulai bertanya, apakah usahaku sia-sia? Apakah doaku pernah benar-benar didengar? Apakah aku hanya berputar di tempat yang sama? Pertanyaan-pertanyaan ini bukan tanda imanmu runtuh. Justru ia muncul karena imanmu tidak lagi naif. Kamu sudah melewati fase berharap polos. Sekarang, harapanmu berkampa dengan luka, dan luka membuat harapan menjadi berat. Ada kelelahan khusus yang datang saat hidup tidak runtuh, tetapi juga tidak bergerak. Kamu tidak jatuh, namun juga tidak sampai. Seolah hidup menahanmu di tengah, dan kamu dipaksa berdiri di sana hari demi hari tanpa penjelasan. Di titik ini, banyak orang mulai menyalahkan diri. Mungkin aku kurang sabar. Mungkin aku kurang ikhlas. Mungkin imanku tidak cukup kuat. Padahal kelelahan tidak selalu berarti kamu salah. Kadang kelelahan adalah tanda bahwa kamu sudah berjuang di luar kapasitasmu, dan Allah tidak pernah berniat menjadikan hidupmu perlombaan penderitaan. Dia tidak meminta kamu memikul segalanya, namun seringkali kita melakukannya karena kita takut. Jika berhenti, semuanya akan runtuh. Maka kita terus berjalan dengan bahu menegang, menahan air mata, menahan kailu, menjadi kuat, bukan karena ingin, tetapi karena tidak ada
pilihan lain. Dan disinilah bahaya sebenarnya, bukan pada kelelahan, tetapi pada keyakinan bahwa kamu harus menyelesaikan semuanya sendirian, padahal Allah tidak pernah meminta itu. Dia tidak berkata, "Berjuanglah sendirian." Dia berkata, "Datanglah kepadaku dengan bebanmu." Namun karena terlalu lama menjadi kuat, kita lupa bagaimana caranya. Bersandar Teresa, seperti menyerah, padahal bersandar adalah bentuk iman, karena ia mengakui, "Aku tidak sanggup tanpa Mu." Dan Allah tidak pernah kecewa pada hamba yang berkata jujur. Justru Dia dekat. Namun sebelum kita berbicara tentang bagaimana bersandar, kita perlu memahami dulu mengapa Allah membiarkan kelelahan ini terjadi begitu lama. Apa yang sebenarnya ingin Dia hancurkan, dan apa yang ingin Dia benggu. Karena kelelahan ini bukan hukuman, ia adalah isyarat. Dan isyarat itu akan kita pahami di bagian berikutnya. Ada satu kebenaran yang sering sulit diterima. Tidak semua kelelahan datang karena hidup berat. Sebagian kelelahan datang karena kita berjuang dengan cara yang salah. Bukan salah tujuan, bukan salah niat, tetapi salah posisi. Kamu ingin hidupmu berubah. Kamu ingin keadaan membaik. Kamu ingin keluar dari fase ini. Itu niat yang baik. Namun pelan-pelan, tanpa sadar, kamu memindahkan beban dari Allah ke pundakmu sendiri. Kamu tetap berdoa, tetapi hatimu berkata, "Aku harus kuat. Aku harus tahan. Aku tidak boleh runtuh." Dan kalimat itu terdengar padahal sangat melelahkan, karena ia membuatmu berjuang seolah-olah semuanya bergantung pada kekuatanmu. Allah tidak pernah meminta itu. Dia tidak pernah berkata, "Tahan semuanya sendiri." Namun seringkali kita merasa, jika aku tidak kuat, siapa lagi? Jika aku berhenti, semuanya akan hancur. Dan tanpa sadar, kita menempatkan diri di posisi yang bukan milik kita, posisi pengendali, padahal Allah tidak pernah menyerahkan kendali penuh hidupmu kepadamu. Dia hanya meminta kamu berjalan, bukan memikul seluruh jalan. Di fase ini, kelelahanmu bukan karena kurang sabar, justru karena kamu terlalu menahan. Kamu menahan rasa sedih,
minahan kesewa, minahan lila. Semua kamu simpan, agar terlihat baik-baik saja, padahal hatimu sudah berteriak, "Aku tidak sanggup." Dan Allah mendengar teriakan itu, namun Dia menunggu. Satu hal, kejujuran, banyak orang lelah, bukan karena hidupnya berat, tetapi karena ia tidak memberi izin pada dirinya untuk rapuh. Ia menganggap rapuh adalah kegagalan, padahal rapuh adalah bahasa jiwa yang berkata, "Aku butuh ditopang." Dan Allah tidak pernah menolak hamba yang rapuh. Justru Dia dekat. Namun selama kamu masih berkata, "Aku bisa sendiri," Allah akan membiarkanmu merasakan batasmu, bukan untuk menghukummu, tetapi untuk menggantikan ilusi bahwa kamu harus kuat setiap saat, ilusi bahwa jika kamu bersandar, kamu akan kalah. Padahal bersandar bukan kalah, ia adalah kembali ke posisi yang benar, posisi hamba yang tugasnya bukan mengendalikan hasil, tetapi menjaga langkah. Allah tidak meminta kamu memikirkan bagaimana semuanya akan berakhir. Dia hanya meminta kamu hadir hari ini. Namun kelelahan membuat kita melompat terlalu jauh. Kita memikirkan hari esok, bulan depan, tahun depan, dan pikiran itu menguras energi karena kamu mencoba menjalani masa depan dengan tenaga hari ini. Tentu saja kamu lelah, karena Allah tidak pernah memberi kekuatan hari esok. Hari ini, Dia memberi sesuai hari, sesuai langkah. Ketika kamu mencoba mengambil semuanya sekaligus, jiwamu runtuh, dan Allah membiarkan runtuh itu agar kamu berhenti, bukan untuk menyerah, tetapi untuk mengubah. Kata berjuang, di titik ini, hidup terasa sangat sunyi, karena kamu mulai sadar, aku sudah terlalu lama menahan sendiri. Dan kesadaran ini sering menyakitkan, karena ia datang bersama rasa kehilangan versi dirimu yang selalu kuat. Namun Allah tidak ingin versi itu kembali, karena versi itu tidak bertahan lama. Ia akan patah. Allah ingin versi dirimu yang tahu kapan melangkah dan kapan bersandar, versi yang tidak lari dari lelah, tetapi membaca maknanya. Kelelahan ini adalah pesan, bukan untuk berhenti hidup,
tetapi untuk berhenti, berjuang sendirian. Namun sebelum kamu bisa benar-benar bersandar, ada satu ketakutan yang harus dilepaskan. Takut dianggap lemah, takut kehilangan kontrol, takut jika aku tidak kuat, hidup akan runtuh. Dan ketakutan ini akan kita hadapi di bagian terakhir. Bagaimana caranya melepaskan beban tanpa merasa gagal? Bagaimana caranya beristirahat tanpa menyerah? Dan bagaimana Allah mengubah kelelahan menjadi pintu menuju ketenangan? Itulah yang akan kita masuki di bagian berikutnya. Pada akhirnya, kamu akan sampai pada satu kesimpulan. Kamu tidak lelah karena hidupmu buruk. Kamu lelah karena kamu terlalu lama menjadi penopang bagi segalanya. Dan kesadaran ini sering membuat hati bergetar, karena kamu mulai melihat, aku tidak pernah benar-benar memberi izin pada diriku untuk istirahat. Aku selalu berkata, nanti setelah semua beres. Nanti setelah keadaan membaik. Nanti setelah aku kuat lagi. Padahal tidak ada hidup yang menunggu kita selesai. Hidup terus berjalan. Dan Allah tidak pernah meminta kamu menunggu sampai sempurna untuk bersandar. Dia tidak berkata, datanglah kepadaku setelah kamu kuat. Dia berkata, datanglah kepadaku saat kamu lelah. Bersandar bukan tanda menyerah. Ia tanda bahwa kamu akhirnya percaya bahwa ada yang lebih mampu menjaga hidupmu selain dirimu sendiri. Namun seringkali yang paling sulit bukan bersandar, tetapi mengizinkan diri untuk bersandar tanpa rasa bersalah, karena kita terbiasa mengukur nilai diri dari seberapa kuat kita, dari seberapa tahan kita, dari seberapa jarang kita mengeluh. Padahal Allah tidak menilai hambanya dari itu. Dia menilai dari seberapa jujur kita datang. Ketika kamu berkata, ya Allah, aku lelah, aku tidak sanggup lagi menanggung semuanya. Itu bukan keluhan, itu doa yang paling tulus. Dan Allah tidak pernah menolak doa yang jujur. Di fase ini, kamu tidak perlu jawaban besar. Kamu hanya perlu kehadiran, karena seringkali yang kita butuhkan bukan solusi, tetapi kepastian bahwa kita tidak sendirian, dan Allah
selalu memberi itu, bahkan ketika hidup belum berubah, bahkan ketika masalah belum selesai. Ketenangan tidak selalu datang setelah masalah hilang. Kadang ketenangan datang karena kamu berhenti melawan kenyataan dan mulai berjalan bersamanya. Allah tidak meminta kamu mengerti semuanya. Dia hanya meminta kamu berhenti memikul semuanya. Jika hari ini kamu merasa ingin berhenti sejenak, itu bukan kegagalan, itu kebijaksanaan, karena tubuhmu tahu apa yang jiwamu tidak sempat ucapkan. Istirahat yang dibenarkan Allah bukan tentang lari dari tanggung jawab, tetapi tentang mengisi kembali hatimu, agar ketika kamu melangkah lagi, langkahmu lebih ringan, lebih jujur, dan lebih dekat dengannya. Mungkin istirahatmu hari ini hanya berupa menangis dalam doa tanpa kalimat rapi, menutup mata dan berkata, "Ya Allah, aku capek," atau sekadar mengurangi satu beban yang selama ini kamu pikul sendiri, dan Allah menghitung semua itu. Tidak ada satupun air mata yang jatuh tanpa makna. Tidak ada satupun lelah yang tidak Dia lihat. Jika kamu masih hidup sampai hari ini, itu bukan karena kamu kuat, tetapi karena Allah menopangmu. Dan jika kamu masih bertahan, meski lelah, itu bukan karena kamu hebat, tetapi karena Allah belum selesai dengan ceritamu. Hari ini, jangan bertanya, kapan hidupku berubah? Tanyakanlah, bagaimana caranya aku berjalan tanpa memikul segalanya? Karena perubahan sering datang setelah kamu berhenti memaksa dan mulai mempercayakan. Jika kamu mendengarkan sampai akhir, izinkan dirimu melakukan satu hal. Berhenti sejenak, tarik napas, dan katakan dalam hatimu, "Ya Allah, aku lelah, dan aku datang bukan untuk meminta jalan yang lebih ringan, tetapi pundak yang lebih kuat untuk bersandar." Dan Allah selalu menyediakan itu, tanpa syarat, tanpa batas, tanpa menghakimi.